Sain UU, tasain UU, yang artinya halo Rebaners dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi dengan saya Ketokek, CEO S1 Rebahan Indonesia, sebagai seorang pengangguran dan beban keluarga. Di video kali ini saya akan melanjutkan merangkum drama Korea yang berjudul Fight for My Way, yang mana kali ini adalah episode ketiga. Jadi langsung saja untuk mempersingkat durasi, karena habis ini saya mau ketemu sama Hitomi Tanaka. Seperti biasa, simetriskan posisi rebahan, stop bahas-bahas mantan, selamat menonton, dan inilah alur ceritanya. Film dibuka di mana pagi itu keempat tokoh utama dalam film ini baru bangun tidur dan Sulhe siap untuk berangkat kerja. Era mengantarkan sarapan untuk Kodongman ke kamar kosnya, di mana ternyata Kodongman sedang mandi sambil bernyanyi dengan suaranya yang dengerin sendiri aja lah ya. Dia kaget karena tiba-tiba Aira ada di dalam kos-kosannya. Namun akhirnya mereka sarapan bersama pagi itu. 누구야? 스팸. Era yang tahu kalau mantan Kodongman menghubunginya lagi, merasa kesal dan akan marah kepadanya kalau sampai Kodongman menemuinya lagi. Sebab Kodongman sudah berkali-kali disakiti tapi tetap saja memaafkan mantannya. Gemes ya. Di tempat kerja, Era mendapatkan sebuah kiriman berupa kotak dengan bungkus hijau yang entah dari siapa. Karena bingung dan mengira itu mungkin punya salah satu pengunjung, akhirnya dia pun menaruhnya di meja kerja. Saat makan mie ayam di warungnya Mbak Lut, Era ditemui oleh Heran yang katanya kebetulan lewat ke sana. Yang padahal dia ingin tahu kabar Kodongman dari Era. Namun Era malah sangat kesal karena Heran datang kembali dan mengganggu hidup Kodongman. 몰라. Di lain sisi, Kodongman kembali mendapatkan masalah di mana saat bekerja, partnernya tidak mau bekerja dan malah menyuruh Kodongman melakukannya sendiri. Di saat bekerja, Sulhe tersedak buah ceri karena memakannya dengan yogurt. Joman yang ada di sana dengan sigap menolongnya dan memberikannya nafas buatan untuk Sulhe. Karena hal itu, Joman marah kepada orang-orang yang ada di sana. Era mendapatkan kabar kalau penyiar di mall dia bekerja sedang cuti 3 bulan. Jadi dia merayu atasannya untuk menjadikannya sebagai penyiar sementara. Dan akhirnya pun disetujui. Karena momen itu sangat berharga baginya, Era menelpon Kodongman untuk merekam suaranya saat sedang siaran. Era sangat senang dan mendengarkan rekamannya berulang-ulang. 관심 있으신 고객님들께선 방문해 주시기 바랍니다. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Saat pulang kerja, Era diikuti oleh laki-laki misterius yang saat Era akan memukul laki-laki itu, ternyata itu adalah Mubin, di mana dia mau memberikan hadiah kepada Era yang merupakan sebuah sepatu dan mengajak Era untuk kencan dengannya. Mubin memakaikan sepatu itu ke kaki Era yang membuat Era tersipu malu. Di lain sisi, Kodongman yang melihat Era sangat senang karena bisa melakukan hal yang diimpikannya. Akhirnya, Kodongman memutuskan untuk menjadi petarung lagi dengan menemui pelatihnya. Namun, karena motivasinya adalah untuk mendapatkan uang, jadi pelatihnya tidak menerimanya. Sebab dulu Kodongman kalah di kejuaraan nasional karena disokok uang oleh musuhnya, yang membuat karirnya kini hancur. 환장하게 하고 싶을까봐 털어버려. 너네 속에 맺혀놓고 사냐? 나는 주워도 안 들어가니까. 야, 뭔데 이렇게 싸가지가 없어? Di perjalanan pulang, Era bertemu Kodongman yang pura-pura tidur di kursi bis dan membangunkannya supaya Era bisa duduk dan menyuruh Kodongman berdiri. Sesampainya di kos-kosan, ternyata ada Sulhe yang membeli topoki dan soju. Karena hari ini sangat berat bagi mereka, akhirnya malam ini mereka makan topoki dan soju bersama di lantai atas kos-kosan mereka. Karena sudah mengantuk, Sulhe pulang dulu dan tinggal Kodongman dan Era, di mana mereka bercerita-cerita sambil adu nasib malam itu. Era pura-pura tertidur di samping Kodongman, namun tiba-tiba terbangun lagi saat Kodongman akan menyentuh pipi Era.
di mana Era memperingatinya agar jangan menyentuhnya lagi atau memeluknya, karena itu bisa membuat Era deg-degan. 너 그러지 마. 내가 뭐 왜 기억해? 그거? 아이 뭐 그게 너무 생생할 것 같지. 너 마음이 서툴순이 같을지 몰라도 나는 돈 터치. 돈 지켜. Singkat cerita, pagi pun tiba. Mereka berempat siap untuk berangkat ke pekerjaan mereka masing-masing, di mana Kodongman ternyata sudah ditunggu oleh pelatihnya dengan truk sosisnya. Pelatihnya mengajak Kodongman untuk nonton pertandingan MMA nanti malam, yang akhirnya disetujui oleh Kodongman. Di lain sisi, Era sangat kecewa karena ternyata di mall tempat ia bekerja sudah ada penyiar baru yang menggantikannya. Era akhirnya kembali ke pekerjaannya sebagai penyapa di pintu mall. Saat jam istirahat, Era menemui Kodongman. Era akhirnya mengatakan semuanya kepada Kodongman sambil dia menangis. Karena tidak ingin Era dilihat orang lain saat menangis, Kodongman akhirnya melangkulnya dan menutup kepala Era dengan jaketnya. Aduh, romantis sekali dua sahabat ini. Pada malam harinya, akhirnya Kodongman dan pelatihnya datang untuk menonton pertandingan MMA, di mana awalnya Kodongman sangat tidak tertarik dan bahkan bosan. Namun saat akan pergi meninggalkan tempat itu, tiba-tiba Kodongman tidak menyangka kalau mantan lawannya dulu yang curang dalam kejuaraan nasional, kini menjadi atlet MMA yang sangat terkenal. Kodongman saat itu merasa marah, kesal, dan kecewa campur aduk dan film pun selesai. Lanjut episode 4. 에이 못생. 너 돼지갈비 먹었지? 아우 씨.